Ida Komalasari. Selamat pagi, selamat beisukan Ibu Ida. Selamat pagi, salam beisukan. Ya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Iya. Terus ini saya juga ingin sapa lagi Ibu Erni Susilawati. Selamat pagi, selamat beisukan Ibu. Selamat pagi, selamat beisukan. Ini mungkin agak lebih dekat lagi Bu supaya suaranya ada Suaranya terlalu lembut soalnya. Nah, itu ya, mengajak saya untuk kuringan. Sudah dingin. Cuacanya saat ini juga mendukung sekali ya, mendukung kita untuk taruh selimut sebenarnya. Tapi aktivitas memang harus dilaksanakan ya. Mudah-mudahan kabar baik hari ini juga tengah membersamai sahabat budaya yang tengah beraktivitas atau mungkin lagi siap-siap juga. Nah, Ibu Ida. Ya Bu. Iya, ini kita nggak ditawani Acil Irus hari ini, mungkin Sidin Hauran. Ya, di masyarakat Banjar, Bu Ida, kabar-kabarnya ini ulun mendengarnya sekilas-sekilas saja. Jadi nanti kalau kurang pian yang menambah-nambahin ya, sekira pengetahuan ulun ini juga akan bertambah begitu Bu Ida. Iya. Ya, kadang setiap daerah ini kan memang punya seni tradisi budayanya ya, tidak hanya dalam kesenian saja, atau mungkin juga punya keunikan dalam rumah adatnya dan segala macamnya, termasuk juga kearifan lokal lainnya ya Bu Ida ya. Dan pagi hari ini beisukan ini sahabat budaya kami ajak Anda di panggilan beisukan dengan topik mantra Pakasih. Nah, ini kalau mantranya saya tahu Bu, maksudnya apa begitu ya, tapi tentang mantra Pakasih ini mungkin apa itu, terus juga tujuannya seperti apa, dan ya bentuknya bagaimana. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan kembali. Kalau bagi masyarakat Banjar ada yang sudah tidak asing lagi tentang apa itu mantra Pakasih, tapi bagi yang di luar sana tentu ingin tahu juga, termasuk saya Bu Ida ya, apa itu mantra Pakasih. Silakan Bu Ida dan juga Ibu Erni. Terima kasih Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam beisukan ya. Jadi kalau kita memandirakan masalah budaya, itu menurut Pencarang Ningrat itu ada 7 unsur budaya. Salah satunya itu adalah kesenian. Nah, kesenian itu kan banyak macamnya. Nah, kita hari ini memandirakan mantra itu termasuk seni sastra ya kalau BME. Betul sekali. Nah, itu termasuk sastra lisan. Oh, maksudnya di seni sastra Iya, ya? seni sastra, tapi sastra lisan artinya itu dilisankan, bukan dituliskan sebenarnya ya. Kalau yang dituliskan itu tujuannya sebenarnya untuk dokumentasi ya. Nah, mungkin kata Ibu tadi, Ibu tahu bahwa yang namanya mantra itu adalah sastra lisan yang paling tua ya kita tahu. Itu termasuk jenis puisi Melayu. Nah, mantra ini mengandung kekuatan gaib lawan kesaktian. Nah, itu ngarannya. Mun pian betakon siapa garang nang menggunakan mantra itu tadi? Orang yang mempunyai daya gaib ya dan kesaktian. Nah, biasanya itu dukun ya, kalau napawang ya, kalau balian itu Orang biasanya. Tapi bisa juga kita ya kalau membacanya. Jadi kadang mesti nang harus ke nang kayak kita kan berdoa lawan Allah Ta'ala ya kalau. Tapi bisa juga kita doakan Tuhan Guru supaya lebih abdal aja. Tapi kita bisa juga kalau Bu Erna bisa belajar ya kalau pemain berdoa atau. Nah, jadi hari ini kita khusus memandirakan karena mantra itu banyak Bu Ada mantra itu supaya sugih ya lah, supaya langkar aja juga. Kalau Ini mantra tolak miskin ya Bu? jadi mantra tuh ada nang supaya kelihatan langkar, makanya ada mantra bekupur roh pur Singapura ya lah. Nah, ada hari ini mantra Pakasih. Pakasih itu apa Bu Erna? Pakasih itu mantra untuk mendatangkan cinta kasih dari orang yang melihat kita. Jadi mantra Pakasih itu biasanya orang juga menyamakan dengan mantra Papikat. Untuk memikat karena dari asal katanya itu pikat. Kalau mantra Pakasih itu kan dari asal katanya kasih gitu ya. Kalau kasih itu kan ya kasih sayang gitu, cinta dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud di sini adalah kasih dari lawan jenis itu. Namun bedanya kalau mantra Papikat itu biasanya hanya untuk ada perbedaan. Kalau Pakasih itu kan langsung menyebut misalnya Pur Sinapur gitu ya, supaya Pak Hume jatuh cinta sama saya misalnya seperti itu. Langsung disebut namanya.
Tapi kalau pakasi itu untuk semua orang, siapapun yang melihat saya maka akan Sayang. keluar wanasnya, keluar Oh. sayangnya, keluar. Jadi kalau yang bertujuh tadi apa namanya? maksudnya Yang misalnya untuk pengasih pakasih tadi kan semua orang sayang misalnya ya, kalau yang bertujuan sama aja lah. sama aja untuk menimbulkan kasih sayang orang yang melihat pengguna mantra tersebut. Misalnya Oh. ulun pengguna mantranya, maka orang akan melihat ke ulun itu asa pungas banar nih, asa muda banar, padahal sudah tua nih, asa muda banar gitu, asa menarik banar kayak gitulah, inner beauty-nya keluar dan lain sebagainya. Nah itu, tapi bedanya sebenarnya sama aja untuk mendatangkan cinta kasih, hanya saja bedanya itu kalau papikat itu ditujukan kepada semua orang yang melihat ke pengguna mantra gitu. Cuma kalau mantra kasih, mantra pakasih itu hanya ditujukan kepada satu orang yang kita tuju, Bu. Biasanya pengaran lah. Nah, pengaran, makanya biasanya mantra pakasih itu mengandung ngaran, ada ngarannya. Ada ngarannya di Karena bagian objek isi yang ya kalah. Nah, iya, kada mau semua orang, karena orang gila melihat kita, hendak jualan kita. Berarti apa ya? Bahaya. Kalau istilah lainnya mungkin harus pasang susuk atau apa begitu ya, Bu ya. Ini lain, Tapi ini kalau dibedakan. Khusus, ada tujuannya. tujuannya. Nah, hanya saja kalau di masyarakat Banjar itu kan memang ada bentuk-bentuk tertentu gitu, karena masyarakat Banjar sebulan yang lalu kalau kada salah kita berpandir masalah mantra juga gitu ya, tapi secara umum lalu mantra pengobatan. Nah, kayak gitu, mantra pengobatan. Nah, sekarang jenisnya ada, salah satunya adalah mantra pakasih. Ada 4 jenis kalau tidak salah kemarin itu. Nah, Banyak salah ya. satu ya. 4 apa? Ini semua 7. pakasihan semua ya. Nah, ini sekarang adalah mantra pakasih. Nah, tadi itu adalah mantra papikat disinonimkan atau disamakan gitu ya. Cuma ada, kalau secara bahasa itu mungkin ada, secara tujuan itu mungkin ada perbedaannya. Secara tulisan itu ada perbedaannya gitu. Ya. Kalau Karena tujuannya beda berarti tentu mantra ini nanti bentuknya juga beda ya. Sebenarnya tidak berbeda, hanya saja tujuannya tadi digarisbawahi untuk semua orang atau untuk orang tertentu yang disebut namanya. Nah, kalau pakasih pasti ada namanya, siapa yang kita tuju gitu. Misalnya kita menaksir siapa, lalu nama itu dibuat di dalam mantra. Itu dari fungsinya ya. Iya, Nah, dari kemudian fungsinya. mungkin waktu pelaksanaannya, kayaknya niat banget nih yang mau mantrain siapa. Tapi kada kawa gue emang mantra jimin jauh. Kenapa Kalau kok? Pemaidi. Pak Humaydi hendak Mantra memikat jimin. Jimin Jar. Nah, Iya. Pak Humaydi pernah Ya, nama Pak mantra. Humaydi, gimana nih pengalamannya ini? Pak Humaydi ini Tentang berpengalaman mantra ketika ini, memikat ya. calon istrinya dulu. Iya. Karena istrinya cantik sekali. Kayaknya nggak ikhlas banget gitu ya. Biar kamu tahu lah Pak Humaydi bedanya papikat lan pipikat. Nah, Papikat, pipikat. Bahasa Banjar. Pipikat itu supaya orang itu kembali lagi kayak itu Oh, kan. Bu. kembali lagi. Kalau papikat itu apa ya? Ulun kurang. Kalau papikat tadi ya untuk memikat tadi ya kalau Bu Er. Iya, Nah kalau pipikat itu tadi supaya menarik kembali, misalnya nih kita nih bawarong ada nambah ulanja pengelolaan duitnya toh. Nah jadi ini pipikat ya menarik kembali orang untuk datang. Kayak itu Pak pengertiannya kira-kira ya lebih ini lah. hampir sama. Nah, Karena pikat itu juga menarik sebenarnya. Asal katanya itu kan pikat. Lalu artinya itu pikat atau tarik hati gitu ya, menarik hati. Orang belanja ke warung kita juga sebenarnya karena menarik, tertarik. gitu. Karena tertarik ya. Entah tertarik sama orangnya, pelayanannya atau Pokoknya kualitas pengen makanannya, iya seperti itu. kalau pukat beda lagi. Pukat ya. Apalagi alpukat gitu ya. Nanti siang itu. ya abukat lain lagi, long paikat lain lagi. Ya, ini salah satu bentuk kearifan lokal melalui sastra lisan Bu, Iya, ya. sastra Yang lisan. memang secara turun temurun walaupun tidak dituliskan tapi selalu ada. Nah, kalau perkembangannya hingga saat ini menurut Bu Ida gimana nih? Perkembangannya itu sekarang itu masih ada ya. Masih ada. Cuma anak generasi muda itu atau generasi muda itu kada mengenal lagi. Soalnya ulun pernah mahasiswa ulunnya meneliti tentang mantra nih. Jadi mantra mau di pengasihan juga jar ulun mantranya manjur lah jar ulun nang manjur tuh Bu aja dompet aja dikancangi. Jangan jadi bahana itu artinya kan manjur menurut ulun bagi yang percaya. Nah, kada percaya kan kada manjur juga. Nah, anu juga ajar mantranya kukus Jepang aja jar. Nah, itu kan cara pandangnya lain ya kalau lebih lah. Betul sekali. Jadi yang good looking kadang kalah dengan yang good apa Bu? Good rekening dong, Bu. Kalah dengan yang good rekening.
kencing, oh boy ya. Berarti mantranya harus dikencangin gitu ya. Iya. Jadi mantranya dikancani dompetnya tadi. Sebenarnya mantra ini memang sudah mulai tergerus oleh arus globalisasi ya gitu. Namanya mantra ini hanya ada mungkin di kampung-kampung yang masih di pedesaan atau di ini yang masih bisa yang masih orang masih bisa masih menggunakan mantra seperti itu. Karena untuk sekarang karena zaman modern dan lain sebagainya, kita sekarang untuk mempercantik diri tidak menggunakan mantra ya Pak Humay. Pak Humaydi cukup Tapi dengan skincare. ya skincare gitu ya dan lain sebagainya gitu. Jadi orang sudah mulai apa ya, hasil penelitian kita ya Bu Ida, hasil penelitian mahasiswa ini sebenarnya sudah mulai langka sih gitu ya. Mereka Tapi tetap ada ya Bu ya. tetap ada ya, Ya. tetap ada yang mempertahankan, masih ada yang percaya gitu bahwa mantra ini bisa digunakan untuk mendatangkan kasih ya dari orang. Baik, ini menarik ya. Kalau orang-orang zaman dulu begitu ya, dengan salah satu upaya yang dilakukan ikhtiarnya yang melalui mantra ya, mantra Pakasi ini. Kalau sekarang udah pakai filter Bu. Iya betul, betul sekali Bu. Nah, Itu yang paling tapi- instan gitu. Tapi kalau tatap muka kan bisa filter lagi. Nah, Jadi itu baru mantra itu justru baru pakai mantra, baru pakai ya. mantra itu justru tatap muka kalau belah. mantra tetap muka ya. Kalau nya kada tatap muka kira-kira kada kawa kalau leh kada Iya, manjur. kada kawa di SMS kan Bu, kada kawa di Ya, email. nanti kita juga akan ingin tahu nih Bu Erni, Bu Ida dan juga Pak Humaydi nih ya, seperti apa sastra lisan itu dalam mantra Pakasi, apakah panjang begitu atau pendek, dan kapan sebetulnya itu akan dilakukan? Apakah waktu-waktunya itu ada tertentu begitu misalnya? Nah, kalau mantra ini Bu, panjang pendeknya itu relatif ya Bu ya. Cuma di dalamnya itu ada nengarannya pembuka, ada nengarannya isi, ada nengarannya penutup. Jadi pembuka, isi, dan penutup itu, pembuka itu pada umumnya itu kan biasanya menggunakan kata Bismillahirrahmanirrahim ya kalau Bu. Nah, kalau yang di tengahnya itu yang dituju ya kalau Bu. Nah, yang ketiga itu penutup. Penutup itu biasanya itu ada menggunakan kata barakallah ya, kalau barakah berkat la ilaha illallah misalnya. Kita contohkan Bu, ulun membaca mantra Bu. Oke, bisa. Nang mana Bu, nang pinanya nang paling manjur Bu. Nah, bisa memikat di ruangan ini. Nah iya nang memikat nang ruangan hem, asa alang-alang ulun, asa anak lan jimin aja. Bisa kayak itulah. Ada masuk orang di sini nak ada lelakiannya mah. Berdua lelakinya paling tampan. Baik, ya, nanti akan disampaikan itu contohnya Bu ya. Kita juga sampaikan untuk pendengar sahabat budaya yang ingin bergabung bersama kita di obrolan panggilan Mbak Isukan hari ini, silakan di line telepon 32520602. Silakan kalau mau tanya-tanya mantranya seperti apa ya, kami tunggu Anda. Sementara sudah pukul 9:20 waktu Indonesia Tengah. Baik. Saat Bu Ida mempersiapkan mantra-mantranya pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu satu lagu. Bu Ida, ini contohnya mantra Pakasi ini seperti apa? Ya, Jadi mantra Pakasi ini banyak macamnya Bu. macam Ulun hendak membacakan mantra Pakasi, nengarnya mantra pupur Pakasi. Berarti pakai bedak ini Bu? Enggak. Nah, ulun bacakan lah. Ulun tujuannya nih kesan amang hari aja kan ada di sini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Pupurku si pupur beras ditampi di ujung limbukut. Cahayaku seperti emas, cahayaku seperti Nabilah Yusuf. Terkulas, terkening ngasih, terkening gila-gilalah si amang heri kepadaku. Berkat mengatakan doa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ya kalau Bu Erni, Iya, betul sekali. itu kira-kira pembukanya nang mana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim itu adalah pembukanya, dari itu salah satu ciri dari mantra Banjar. Karena masyarakat Banjar yang begitu religius, maka selalu akan membuka mantra itu dengan bismillah lalu diakhiri dengan barakal la ilaha illallah gitu, seperti itu. Jadi Itu ciri, pokoknya itu udah pasti itu ya Bu ya? Iya, cuma memang sebagian hasil penelitian itu memang ada mantra yang memang tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Isinya isinya itu bisa pantun atau isinya itu bisa puisi bebas seperti itu. Karena kan mantra tadi sudah sebagaimana dikatakan Bu Acil Ida gitu kan. Mantra itu kan sastra terlama gitu, bisa bentuk puisi atau bentuk pantun. Nah, seperti itu. ini nang contoh nang kada ada pembuka penutup lah Bu lah lah. Nah, iya. Kupanah ka gunung, gunungnya runtuh. Kupanah ke sungai, sungainya kering. Kupanah ke angin, anginnya tamandak. Nah, tunduk bener orang.
artinya? Nah, artinya bahasanya itu artinya bila memanah gunung, memantah lelakian rekadeh, langsung runtuh, langsung runduk. Iya, Nah, gunung aja runtuh. Nah, itu sungai betul. aja kering, Kering. Angin aja tamandak. apalagi manusia ya perlahan tunduk benar kan. Itu tadi kan ada bang gue lah pembukanya Iya. penutupnya. Iya. Salah satunya itu adalah jenis mantra yang memang tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Nah, isinya tuh bisa pantun atau isinya tuh bisa puisi. Ini puisi bebas sepertinya. Kupana gunung, gunungnya runtuh. Kupana sungai, sungainya kering. Kupana angin, anginnya tamandak. Karena saking kagumnya terhadap si pengguna mantra itu. Jadi gunung pun runtuh, angin pun tamandak, sungai pun kering gitu. Harapan si pemantranya sih seperti itu gitu ya. Amun Gak kupana punya kekuatan apa-apa lagi dah. Nah, ini gitu sapu loh. jagat ini Sapu ya. jagat sudah gitu, gunung, air dan lautan gitu kan sampai kering gitu ya. Karena saking jangan sampai kupana dompetnya kering. Nah, iya. Kada jadi ya. Label. Nah, contoh lain yang tidak tidak berawalan dan berakhiran, ya tidak ada pembuka dan tidak ada penutup, yaitu pur sinopur kula di tempuyangan bismillah aku babupur banyak orang karindangan, ya ini tujuannya. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau berbicara antara mantra pakasi dan mantra papikat, ini masuk dalam papikat karena dia diperuntukkan untuk semua orang yang melihat atau yang memandang si pengguna mantra tersebut tanpa kecuali. Yang tadi bermantra lah pokok. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi amun lelakian yang memakai terpaksa pupur lelakian. Nah, Ini sepertinya ini kalau ini sih untuk perempuan mungkin ya. Tapi kalau di Korea itu lelakian kan berpupur ya lo. Oh iya. Berpupur ya. Ya lah Pak pakai Umay. skincare pan yang pasti. Iya, pakai skincare, pakai lip Lip gloss, balm. lip balm gitu ya itu Korea. Cuma Itu soalnya bukan di artis sana aja, kan katanya pernah skincare itu temurah daripada di sini. Oh, itu Nah, cocok kualitasnya dengan bagus, harganya murah. Nah, jadi banyak orang pakai di situ. Di wadah kita lah. Jadi kada perlu Iya. mungkin orang Korea kada perlu mantra Pak lah karena skincare-nya murah gitu Pak lah. Ya temurah lah pada kita. Iya. Nah, Baik, coba. kita juga tunggu untuk pendengar Sahabat Budaya yang ingin gabung, silakan di 32522602 ya. Ini dibuka kok teleponnya ya, tidak ditutup, jadi silakan aja yang mau gabung. Mungkin sekalian mau bertakun, nah mantra pakasih bersama Ibu Ida ya. Nah, ada yang gabung nih, kita terima dulu. Ya. Assalamualaikum, selamat Mbak Isukan. Iya. Nah, Pian Pak, Pian. Amin. Iya. Iya, amin. Iya, Ini ada. Nggih. Iya, Nabi Yusuf. Nggih. Betul Pak. Berarti ini untuk Pak Umay ya untuk memikat si Ayu lah. Nah, belajar kayak Nana kawan bapak. Nyaman kau membawa Ayu. Kalau pernah Berani, siang deh. berani Pak. Ini ada rencana terselubung. Nah itu Pak kayaknya Bu kita kayaknya berpotensi di sebelah Ulun. Ya nggak apa-apa, yang sebelahnya dikuat-kuatin lagi. Ya. Oh iya benar juga ya. Ada sakit kan ada obatnya ya Mbak Sadam ya. Ada penawarnya gitu Kami ya. baru Penawarnya. belajar lagi penangkisnya apa penangkisnya tadi. Nah, Pak? ini. Nah. Apakah memang harus selalu seperti itu? Penawar
penawarnya itu biasanya dari lawannya kalau lagu lah supaya kanak-kanak Kita- bukan dari yang ngomong. kita- Enggak, maksudnya kalau kan ini kalau kita mau punya tujuan seperti itu kan kita mantra papikat, oke gitu ya. Sementara kita ini nggak merasa apa-apain juga, tapi kalaupun hal-hal seperti itu terjadi, nah maka upaya-upaya kita penangkalnya itu ada nggak Bu kalau masyarakat Banjar supaya kita nggak kena yang gitu-gitu gitu misalnya. Penawarnya duluan lah gitu. Memang ketika kita meneliti berbagai mantra itu memang tidak pernah menemukan ada penawar gitu ya, misalnya dari masyarakat itu. Misalnya kita mewawancarai sesepuh gitu ya, mantra apa saja, ini mantra ada mantra pengobatan gitu ya, mantra pengobatan karena misalnya makhluk halus atau karena sakit perut atau dan lain sebagainya. Mantra itu sendiri sebenarnya adalah sebagai penawar, sebagai obat, yang mantra pengobatan. Nah, untuk mantra pakasi ini memang hasil penelitian juga kami tidak pernah menemukan gitu ya, tidak ada menemukan, nggak tahu mungkin karena penelitian kami kan terfokus di salah satu desa di Takisung gitu, jadi kami dapatkan semuanya yang ada di sini adalah mantra yang memang ditujukan untuk memikat, tapi kami tidak bisa menemukan. Tapi alhamdulillah misalnya Pak Sadam tadi salah satu penelpon, misalnya kalau ada ternyata penawarnya itu lebih bagus lagi gitu untuk orang-orang untuk berjaga-jaga gitu ya, karena memang mantra ini kan sebenarnya bisa saja kalau pemikat itu kan disebarkan untuk semua orang, jadi siapa kalau misalnya tidak dikehendaki suka dengan orang yang tidak dikehendaki kan bisa aja menggunakan penawar tersebut. Tapi dari hasil penelitian kami memang kami tidak menemukan penawarnya gitu ya. Tapi kalau misalnya yang bentuk lain yang selain mantra ya, ibaratnya orang indah kena santet itu bakal lambo ya kalau Oh iya, upaya-upaya. upaya-upaya real dari masyarakat nih. Menggantung kelambu sama cermin Bu, kalau nggak ada salah kawan dulu berapa itu. jadi orang kata manjur amunnya nang pangasihnya kan ujar orang amunnya kita percaya bahwa itu pada manjur bisa kena ya lah Sugesti pula. sugesti jadi lawan belanya salah kada ketinggalan Betul bakal sekali jadi- mengaji. jadi itu semacam masuk penawar jadi kan sembarangan orang nang bujur-bujur hendak ya kalau Nggak mesti harus kena juga tidak gitu. mesti terseleksi ya kalau terseleksi Jadi Alami. artinya tuh kesimpulannya di sini mantra untuk penawarnya sendiri mungkin belum ada ya Bu Ida, ya nggak ada gitu. Tapi untuk menangkal mantra itu sendiri ada usaha-usaha dari yang sebagaimana disebutkan Bu Ida tadi gitu ya, usaha-usaha yang pernah dilakukan. Sebenarnya menggantung kelambu itu pengalaman juga, karena saya kebetulan pendatang gitu, jadi bertanya sama teman nggak panas ya pakai kelambu, karena kelambu itu bukan hanya untuk melindungi penghuninya dari nyamuk, tapi juga dari binatang yang lain, tapi juga dari hal-hal gaib seperti itu tadi santet, terus Katanya memang begitu. nah gitu. Tapi saya Gitu. dulu ya karena nggak terbiasa ya, jadi badannya di dalam, kepalanya di luar. Iya, badannya di dalam kepalanya di luar itu. keluar dari kelambunya itu. Iya, kalau ulang sebaliknya baik badannya di luar kepalanya di dalam. di luar kepalanya di dalam Nggak biasa kan pakai itu gitu kan. Karena kalau nggak biasa itu lalu jadi kayak tidur di ngap gitu ya, Ya, Bu ya, benar. ngap kayak gitu. ya masalahnya kalambunya itu bahan kita salah juga model orang bakar rawang ini nak kadep kayak apa nak melihat keluar ngap baik Oh iya benar Bu, sumpek rasanya. tapi nak aneh lagi di kampung ulun itu supaya kada sumpet nang bakar rawang sekalinya karawangnya kegenalan nyamuk pulang masuk jadi kada bakar rawang kumap bakar rawang nyamuk masuk lalu angkat tujuannya jadi kalambu tadi Itu sama aja, ngasih pintu depan, pintu belakang ditutup gitu ya. tapi ada kan di kandangan tuh nang lucu bener ulun bener-bener kampung akan tuh bakal lampu cuma humap lalu kipas itu dimasukkan dalam kelambu karena kipas ini dinyalakan dalam kelambu menggelembung kelambunya Itu pengalaman mahal itu Bu. Ya, Di kos-kosan yang kalau tidurnya nggak barengan, nggak ada yang kentut, aman. nang lucu lagi abah ulun ini kemanapun bakal lambu Oh, bawa pas nama ke rumah sakit bakal lambu sih Den. Jadi datang dokter nih anak memeriksa mana aja pasiennya kada ada jadi ulun dalam kelambu mah kepingkal dokternya artinya bawaan di rumah bakal lambu kada kawan lapasnya ada Ada ulun ya, Bu, ya? ada ulun Ada. menyesuaikan diri di kandangannya ulun bakal lambu ambah ke Banjar tuh leh di rumah pindah ke dengan bakal lambu ulun menyesuaikan diri Iya, ulun salam beradaptasi ya. beradaptasi nah namun di kampung
kasih bakal lambok karena boy nyamuk pada banyak di kampung pada di Iya. kota itu kota berbeda ada disamprot orang nah banyak Gak raya boy. amun di kampung orang tapi manukannya larang 30.000 sabotol amun di sini orang beli samprot rumah nyamuk langsung siupan Sakit hati Bu nyamuk di kota nih Bu. Gitu lah. Jadi memang kayaknya masyarakat kita zaman dulu ini ya Bu ya, bahkan sampai hal-hal seperti itu juga ada. Ini sebagai salah satu kearifan budaya lokal. Nah kalau sekarang ini Bu untuk tetap terus melestarikan itu sebagai tradisi lisan, ini biasanya apakah kalau kesenian kan ada lombanya, ada festivalnya seperti itu. Nah kalau untuk tradisi lisan ini seperti apa Bu? Itu bisa dengan penelitian ya Bu Media lah. Jadi penelitian yang salah satunya seperti ini lalu terdokumentasikan. Terdokumentasikan juga dengan lewat siaran ini ya lewat RRI. Iya, karena salah ya. satu kita misinya adalah untuk melestarikan budaya Banjar. Pas ulun posting di Facebook sudah banyak yang komentarin, buat nanyalin lah julun. Silahkan julun di copy paste kata papa, asal jangan ditujukan sama ulun aja. Itu nanti ya, Kalau senjata mata tua ya Bu ya. Kalau pinurun mati kapayuan ngalih. Mati kepayuan. Itu kan untuk pengasihan ya, ini mantra Pakasi ini Bu. Kalau misalnya saya ini mau ngadepin orang gitu atau mau acara apa gitu ya, yang kayaknya deg-degan atau apa gitu untuk menenangkan diri, itu apakah juga termasuk di mantra Pakasi ini Bu? Kalau misalkan ada yang disebutkan diucapkan gitu. Itu banyak juga yang menggunakan mantra Pakasi itu untuk menundukkan. Apa Bu? Mantra Pakasi, mantra Pipikap, mantra Pinunduk kalau nggak salah satunya ya Bu ya. Supaya kada dicari Tuhan. Nah, supaya orang itu bosnya galak. Nah, dipanggil bisa nih kan. bisa Apa juga gitu kan? membungkam orang supaya jangan menyariti ya bisa juga membungkam orang supaya kada kau itu pengalaman kami waktu mahasiswa S1 Nah, ada banyak kan kawan juga. itu menggunakan itu ketika dia maju skripsi Bu. Nah jadi dosen-dosen yang di depan 4 orang itu gitu yang asalnya galak itu tidak galak, asalnya itu terlalu menanyai tidak menanyai karena kasihan melihat kita itu gitu. Orang kalau sudah kasihan mau apa coba ya Bu? Gitu jadi dipermudah gitu. Nah itu biasanya mahasiswa Bu pakai gitu ya, mahasiswa kami dulu, kalau sekarang enggak, kalau lah ada ya kira-kira kan lupa. ada. Kalau mau ketemu calon mertua misalnya. Nah bisa. Oke, calon mertua Ki. Nanti. Kalau mau bertemu calon mertua kira-kira dibawakan pisang goreng taruh masnya dikit daripada ada berbawaan ya. Senyum Bu Ai. Kalau martabak tertawa kan gitu. Ada tahapannya ya. Ada tahapannya. Karena bertingkat lah. Tapi ditambahin mantra lagi, manjur lagi ya, gitu. Jadi jangan mantra kosong Bu lah, mantra itu yang berisi gitu. Jadi ya mantra, saldonya juga berisi gitu. Nah jadi kayaknya napa jermin tuh kakarimut montong datang itu. Belum disamburakan kan lalu ruah ya kala. Atau ada lagi nih Bu contoh-contohnya. Nah contoh-contohnya itu tadi kan ada yang disebutkan Bu Ida tadi, sebenarnya adalah mantra yang tidak berawalan dan akhiran atau tidak ada pembuka dan tidak ada penutup. Seperti yang ulun contohkan juga yang tadi Pursinupur kaladi tampuyangan Bismillah aku bapupur banyak orang karindangan. Namun ada mantra yang juga menggunakan pembuka Bismillahirrahmanirrahim. Karing menimba air di api, karing tiada ada lagi, ini bernama kambang sakuntung para wali, inya kepingsan, inya kepati, sehingga memungut si laki-laki. Barakat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah ini adalah contoh mantra yang berawalan Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan barakat la ilaha illallah. Dan isinya itu sendiri adalah puisi bebas seperti itu. Nah ada juga mantra yang berawalan Bismillahirrahmanirrahim dan berakhir ditutup dengan barakat la ilaha illallah, namun isinya itu pantun. Dan itu biasanya ditambah dengan nama orang yang dituju ya kan. Jadi kada kawahan menghendaki orangnya kada tahu ngarannya ya kala. Iya harus sudah Bu, sudah observasi berdahulu. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi harus kenal dulu ya. Ya paling kada tahu si Jimin kayak gitu aja. Dari tadi kayaknya tuh ya. Penasaran bener sama si Jimin. Iya Siapa sih Bu? King pop.
Enggak, Jiminnya Banjar. Oh, Jiminnya Banjar siapa ya, Mbak? Nah, Jiminnya Banjar itu ya Pak Humail lagi. Tapi khawatir dia melajari mahasiswa nih mantra kalau pernah dibacakannya mantra ya kalau Pak Humaydi, Oke. saya kok jadi penasaran karena apa nih pian di antara yang perempuan-perempuan ini sampai sorangan aja di sini. Apakah jangan-jangan ini korban mantra ya? Ini kadang kamu pandir Nah, terpesona lawan ibu-ibu pandir. ada nama bungkam di sana. Ada yang menundukkan ya. Iya, antara dua aja, korban mantra atau korban intimidasi nih. Tertekan, dipaksa untuk duduk di sini Pak. Jadi memang banyak loh mantra ini jenisnya ya kalau Bu ada mantra pembungkam orang anak baca ijab kabul gitu Nah, kalah ya kalah Oh iya, banyak itu mantra. kan katanya kan ada apa yang ini ngelihat orang aja sih Bu, kayak yang harus bawa peniti itu benar apa nggak sih itu? Ada benda yang disematkan juga selain mantra yang harus diucapkan gitu. Iya, ya memang ada. Jadi tidak sekedar membaca mantra itu kadang-kadang ada juga pakai piduduk macam-macam ada Bu. Gitu. Duduk ini syarat Bu. Syarat. Ya syarat Bu. Ya, kalau di dunia pendidikan atau di akademik gitu ya, hal seperti ini memang tetap terus dipelajari begitu. Ya diteliti salah satunya, kemudian diteliti lalu diajarkan. Sehingga kan karena kami itu dari dunia pendidikan, nanti yang kita ajarkan mahasiswa dari jadi guru dia akan mengajarkan kepada muridnya. Sehingga itu akan terus bertahan. Kalau tidak begitu kan nanti terbatas pada dokumen-dokumen saja. Dan memang kalau di akademisi kan kebetulan kita karena program studi pendidikan bahasa dan sastra, juga garis bawahnya adalah sastra bahasa, karena mantra ini kan bisa diteliti melalui bahasa Pak ya, misalnya stilistika gitu yang menggunakan majas apa, perulangan, puisi atau pantun dan lain sebagainya. Namun yang perlu ditekankan, mantra ini dipelajari bukan untuk dipraktekkan sebenarnya ya gitu. Soalnya kalau mau menarik berarti kita harus mengasah diri, kemampuan diri, inner beauty-nya keluar gitu ya. Kalau laki-laki harus bertanggung jawab, kalau mau mencapai sesuatu harus melalui ikhtiar gitu ya. Kalau mau pintar ya harus belajar gitu, seperti itu tetap. Cuma mantra ini sebagai objek kita pelajari bahwa ini adalah peninggalan maksudnya kearifan gitu ya, kearifan lokal Kalimantan Selatan yang perlu dilestarikan seperti itu. Karena ini tradisi lisan dan mungkin cara melestarikannya juga melalui dokumentasi begitu. Nah, sejauh ini sebenarnya yang menjadi kendala di lapangan untuk bisa terus mendokumentasikan ini itu seperti apa? Biasanya jadi kendala itu. Karena kan nggak banyak lagi mungkin Iya, ya. karena narasumbernya mungkin ya, salah satunya itu narasumbernya. Karena ketika kita menggali mantra, misalnya mantra Bekasi misalnya, kita kan susah mencari narasumbernya yang betul-betul menguasai betul-betul ini, atau bahkan kalau kita inginkan itu kan sebagai misalnya dosen pembimbing, saya maunya itu data itu adalah data yang valid, bukan data yang diambil dari internet atau buku. Kalau memang misalnya mantra Bekasi yang ada di desa A misalnya, maka yang kami inginkan adalah betul-betul memang masih ada orang yang menggunakan, karena orang yang membacakan mantra ini tidak orang sembarangan maksudnya gitu ya, mungkin tetua di kampung situ, mungkin dia adalah orang yang dipercaya mempunyai atau memiliki kekuatan magis gitu, jadi orang itu dipercaya untuk membaca mantra. Tapi kalau mantra Bekasi ini biasanya diijazahkan atau diberikan orang tertentu kepada orang yang membutuhkan. Nah itu biasanya melalui syarat tertentu. Nah kadang-kadang gitu ya kita tidak mendapatkan data yang valid seperti itu gitu ya, data seperti itu kurang gitu ya, minim sekali. Nah itu kadang-kadang itu yang menjadi kendala bagi kita gitu. Nah, pernah Bu Ai, Pak Maidi? jadi kan dari Badan Bahasa, nah, itu biasanya sering mengumpulkan penelitian-penelitian tentang sastra lisan kayak ini. Nah, jadi mereka tuh curhat juga. Jadi ujar mereka kan bahwa salah satu yang paling sulit dikumpulkan itu adalah mantra, karena mantra itu sebagian itu dirahasiakan. Oh iya betul sekali. Esoteris. Percaya itu. Nah, jadi kayak mantra pengobatan misalnya yang dulu pernah itu kami teliti itu kada semua orang mau memberikan sebagai data itu, sehingga itu kan sulit juga pada akhirnya kita Jadi salah satu kendala. Nah iya betul sekali. Saya pernah melihat kepala suku di Irian Jaya itu ya, di Papua Nugini itu
dia kepala suku dan menguasai masalah mantra dan sebagainya. Ini ketika orang Australia ingin meneliti masalah antropologi kebudayaan ini, dia menikah dengan kepala suku tersebut. Nah, Jadi itu cara pendekatannya ya. tidak ada dusta di antara kita, sehingga data apapun dia dapatkan. Bocor. Karena itu salah satu metode penjaringan data untuk penelitian kualitatif, Bu. Jadi dia harus memang terjun langsung. Jadi nggak bisa kita wawancara. Nanti soalnya itu akan tidak natural ya Pak Humayya. Data-datanya itu akan tidak natural. Tapi kalau kita terjun sebagai pemain di situ, pelakunya, maka itu akan mendapatkan data yang sangat valid karena natural. Orang tidak berpura-pura, orang ini gitu ya. Jadi itu salah satunya menikah itu Bu Ida. Ya, itu kan Pak Humayya nanti jangan ada-ada ya. Bukti Iya. konkret. Karena dia memposisikan diri sebagai pelaku. Nah, itu banyak kan seperti itu. Bahkan teman saya itu tuh meneliti buku, pengarangnya itu dia hubungi dan ternyata dia menikah dengan pengarangnya. Nah, Itu pengarang terkenal dari Kalimantan Tengah. Jadi berarti itu valid termasuk ini ya. iya memang. Jadi itu artinya usaha maksimal lah namanya itu. Makanya kalau kata Pak Humaydi tadi, kenapa bisa orang tidak memberi, karena itu sifatnya rahasia. Iya. Dan itu pernah terjadi loh mahasiswa ulun ketika dia membuat mantra, anu kampung ulun aja ada anu dukun, yakinnya jadi bukan diberinya. Ini Bu aja, ternyata setelah berjalan orangnya kan memberi. Nah, yang diberi itu kan biasanya misalnya yang dimantrai itu banyak ya kalau, tapi bacaannya kan udah diberi. Nah itu lain, maka kita bacaannya itu yang dicari. Padahal itu yang ianya ya. Oh iya, ini kan tadi ada istilahnya mantra pengobatan ya Bu ya. Terus karena kan pernah juga nih kita misalkan bawa anak kecil gitu kan ya, diurutkan di situ aja loh nanti sembuh gitu kan. Kadang belum sidin apa-apain, jadi kalau udah misalkan sakit lagi ya itu lagi dibawa ke situ walaupun belum disentuh itu udah asal ketemu aja udah sembuh gitu. Apakah ini sebegitu besarnya magnetnya ini Bu ya? Ulun Ada kan yang kayak gitu kadang ya? ada. Ulun pernah orang tuh bilang misalnya ini sidin bisa mengobati menyamak Bu. Untuk menemui sidin itu lewat telepon saja bisa. Iya. Anu ulun karena samak, sidin dari jarak jauh kalau mau obati samak. Nah, Ada ini ya. ini. Jadi Iya. ulun harap bener sidin nih. Iya. Jadi misalnya menyamak kada obat jalan lewat telepon aja. Aca Bu jadi orang tuh punya kekuatan medis ya kalau Bu enggak ada bacaannya. Ulun kan kau jadi kan orang kan tahu bacaannya kan. Cuma memang bisa Bu. Seperti itu ya. Aku di sini gampang banget bayar menyamak itu telepon di aku di situ. Nah, jadi ada yang begitu. Itu salah satu dari kemungkinan ya, salah satu dari kemungkinan pertama seperti itu. Tapi yang dikemukakan Oh Ibu Eka. Itu kan kenapa ya orang ketika mau berobat mau berurut ke sana baru ketemu baru sampai parasnya aja udah nggak jadi panas deh. Nah, gitu. iya. Itu mungkin salah satunya Bu Ida tadi benar saja, mungkin karena kekuatan magisnya. Yang Atau kedua sugesti. mungkin karena kekuatan kepercayaan kitanya gitu. Jadi ketemu dokter saja seperti yang kemarin kita bicarakan bahwa ketika ke dokter itu baru beraba, baru ketemu sakit apa Bu, itu kayak berkurang 50% sakitnya kita itu ya. Karena kita percaya betul. Ini sebenarnya sakit apa kangen? Nah, kangen sama dokternya gitu ya. Mungkin salah satunya gitu, karena penyembuhan penyakit itu kan kalau di dokter tuh biasanya adalah dari diri kita sendiri. Kalau orang ini memang memiliki kekuatan untuk sembuh, maka dia akan 50% lebih cepat untuk bisa sembuh pasien itu. Makanya pasien itu harus dihibur, ya, dimotivasi, dimotivasi gitu. Nah, pengalaman ulun lah gitu, karena mengantar suami yang sedang stroke, jadi dokternya tuh berkali-kali, Bapak, penyembuhan stroke itu medis itu hanya 20%, keluarga itu hanya 20%, 80% adalah kekuatan keinginan untuk sembuh. Optimisme dari dalam diri itu yang akan membuat kita sembuh. Jadi ketika ke tapi dokter mungkin kayaknya nggak yakin stroke aja Bu ya, mungkin semuanya patah hati, ya, patah semuanya hati, patah hati segala apalagi macam ya semuanya. Jadi kalau awal dari keyakinan kita bahwa kita ketemu dokter itu akan sembuh, maka cepat gitu ya sugestinya, karena dia mensugesti tubuhnya memberikan sinyal untuk sembuh gitu. Jadi cara kerjanya secara psikologisnya seperti itu akan mempengaruhi gitu ya, akan mempengaruhi seluruh tubuhnya, sel-selnya untuk mengarah kepada penyembuhan. tapi ada binian birnia garing nambah jadi tangga pacarnya sembuh. Kalau bijilinan itu artinya apa? Ya karena Karendangan semangat kalau ya, karena semangat gitu ya, nah, karena semangat.
Karena orang itu biar badannya sehat, kalau pikirannya sakit itu akan sakit semua, menggaring lah, kayak sakit kepala lah, meriang lah seperti itu. Karena apa? Karena apa namanya, kondisi psikologi dia yang memang tidak sehat kayak gitu. Tapi kadang juga nggak faktor itu aja loh, Bu. Betul sekali. Bu Erni ya. Ini badannya sehat gitu ya kan. Pikirannya juga kadang perlu dipertanyakan kalau di akhir bulan. Nah, betul sekali. Jadi bilanya dompet pindah kimpes itu pindah sedih benar sudah. Ada kalau kadu tamu Itu dampaknya Bu, tidur nggak enak, makan juga nggak sedep dah pokoknya. Belum lagi ada WA tagihan, sudah jatuh tempo. Ya, belum lagi paman panci datang. Dan lain sebagainya. Ya seru ya, tapi ini sayang sekali waktunya sudah hampir selesai nih. Mungkin singkat saja Bu kesimpulannya dari mantra Pakasi ini, silakan singkat. Bu Ida. Secara singkat. Singkat saja. Jadi nengarannya mantra itu Bu bunyi cukup kata atau kalimat yang dianggap mampu menciptakan perubahan secara spiritual. Nah, jadi tidak lewat obat-obatan ya, kalau secara spiritual. Nah, itu seolah-olah menghubungkan manusia dengan dunia supranatural sehingga tidak bisa diterima oleh akal sehat ya kalau tidak bisa dilogikakan ya kalau benar betul sekali. Nah, dalam mantra ini bisa saja ditambah dengan sesajen kayak dudul, lakatan, lamang ya kalau Jadi itu lebih lapar lanjut lagi. Perlu menambahkan sedikit, jadi mantra ini kan sebenarnya adalah apa namanya, kearifan lokal atau kearifan lokal Banjar gitu yang perlu, karena isinya itu sebenarnya bukan hanya masalah magis ya, masalah apa namanya kekuatan magis, tapi juga sebenarnya merupakan puisi atau pantun gitu ya, puisi atau pantun, dan itu perlu sekali untuk dilestarikan sebagai apa namanya kekayaan budaya lokal kita seperti itu ya. Terima kasih Bu Ida, Bu Erni dan juga Pak Humaydi untuk kehadirannya di panggilan Mbak Isukan hari ini mengenai mantra Pakasi ya. Mudah-mudahan memang keberadaannya ini masih bisa terus dilestarikan melalui berbagai dokumentasi ya. Selalu sehat untuk nanti bisa bersama kembali dengan topik yang lainnya. Terima kasih Bung Sadam dan juga pendengar perempat yang mungkin hanya menyimak saja. Semoga kita bisa ambil pengetahuan ya mengenai mantra Pakasi ini sebagai salah satu tradisi lisan masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Selamat pagi, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.